Faslun arkanul imani sittatun. Fasal menjelaskan tentang rukun-rukun iman. Ada berapa rukun-rukun iman? Sittatun, ada 6. Antu'mina billah. Yang pertama adalah hendaklah engkau beriman kepada Allah. Apa maksudnya beriman? Yaitu meyakini 100% yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu ada. Allah itu Maha Esa. Dan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah, dan juga bukan hanya itu, dan juga bagi yang mukallaf, baligh, akil, bagi orang yang baligh, akil, dia mesti mengetahui akidah-akidah iman di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat wajib ada dalam ilmu tauhid. Sifat wajib atau biasanya dipelajarin di kitab Aqidatul Awam, itu dari kecil biasanya, dari apa tuh? Dari anak-anak kita diajarin sifat wajib Allah, kemudian sifat mustahil, kemudian yang jaizah fi haqqillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, wa malaikatihi, beriman kepada malaikatnya. Itu kita yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah punya banyak malaikat. Kita yakin Allah itu punya banyak malaikat. Berapa jumlahnya? Allahu a'lam. Banyak jumlahnya malaikat itu banyak. Pokoknya kita yakin deh. Yakin bahwasanya Allah punya banyak malaikat. Apakah kita wajib mengenal semua malaikat-malaikat Allah? Enggak wajib mengenal. Hanya saja yang wajib untuk kita kenal, untuk kita ketahui hanya berapa? 10. Yaitu malaikat Jibril. Kita harus yakin malaikat Jibril adalah malaikat Allah. Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu kepada para nabi. Mikail yang kedua adalah Mikail, yaitu tugasnya apa? Tugasnya mengatur hujan, mengatur rezeki. Wa Israfil, dan yang ketiga adalah malaikat Israfil. Apa tugasnya? Itu meniup sangkala. Ada dua kali dia. Yang pertama kali, tiupan yang pertama binasa, semuanya hancur. Semua yang hidup mati. Kemudian yang kedua, tiupan yang kedua, yang tadinya pada mati hidup lagi. 2 kali. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah Israel. Apa tugasnya? Yaitu mencabut nyawa. Semua makhluk manusia, binatang yang ditugaskan untuk mencabut nyawa yaitu malaikat Israel. Kemudian Munkar Nakir, tugasnya apa? Mencatat, menanyakan mayit di dalam kuburan. Man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma qiblatuka sampai akhir. Jadi nanti ada apa namanya? Nanti di kuburan ada apa? Ada ujian, ada ujian. Kita semuanya tahu soalnya, tapi kita belum tentu bisa jawab. Walaupun sekarang nih di dunia kita cari soalnya, ketemu jawabannya nih. Apa namanya? Soalnya ketemu, jawabannya juga kita udah temu. Belum tentu nanti di kuburan kita bisa jawab. Tergantung amal kita di dunia. Kalau amal kita baik di dunia, insya Allah dipermudah ketika menjawab pertanyaan Munkar Nakir. Kemudian Raqib Atid, tugasnya apa? Yaitu mencatat amal baik dan amal buruk. Setiap hari kita berbuat baik dicatat. Kita berbuat dosa juga ada malaikat yang ditugaskan untuk mencatat. Waridwan wa Malik. Ridwan tugasnya apa? Menjaga surga. Malik penjaga neraka. Nah, ini malaikat yang 10 ini wajib kita percaya bahwasanya mereka adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya enggak hafal gimana? Enggak hafal.
Enggak hafal, tapi ketika ditanya harus tahu kalau itu adalah malaikat Allah. Jangan sampai ketika ditanya malaikat Ridwan, malaikat bukan? Bukan, ya itu bahaya itu. Itu bahaya. Makanya harus dari kecil itu biasanya diajari kan akidah. Akidah dari kecil itu diajarin. Kemudian iman yang ketiga adalah wa kutubihi. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kitab-kitab. Itu semua kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah. Itu kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga harus kita yakinin bahwasanya kalamullah itu adalah bukan makhluk. Bukan makhluk seperti kita ada suaranya, ada suaranya, ada hurufnya. Bagaimana? Allahu a'lam. Intinya enggak ada suara, enggak ada huruf. Kalamullah enggak ada suara, enggak ada huruf. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak. Kita yakinin bahwasanya kita beriman kepada kitab-kitab Allah, Allah itu mempunyai banyak kitab-kitab Allah. Dan ada yang mengatakan jumlah kitab Allah itu ada 104. Ada yang mengatakan 104. Diturunkan 50 kepada Nabi Syis, 30 kepada Nabi Idris, 10 kepada Nabi Adam, dan 10 lagi kepada Nabi Ibrahim, dan Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi jumlahnya semuanya berapa? 104. Yang kita wajib kenal, yang kita wajib imani, kita wajib ketahui, yaitu 4. Yaitu Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian warusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya Allah. Bahwasanya kita harus yakin, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada makhluknya untuk memberi hidayah kepada mereka, dan juga mereka itu menyampaikan dari Allah risalahnya. Makanya disebut rasul. Dan jumlah rasul ini ada banyak. Jumlah rasul ada banyak. Kita yakin bahwasanya Allah itu punya banyak rasul. Tapi yang kita wajib kenal, yang wajib kita ketahui, yang wajib kita imani ada berapa? Ada 25. Ada 25. Secara terperinci. Yang pertama adalah Nabi Adam. Nabi Adam. Terus Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Zulkifli, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya harus kita tahu dari kecil. Biasanya dari kecil tuh udah ada hafalannya biasanya. Jadi apa namanya? TK madrasah. Anak-anak kecil tuh biasanya sudah disuruh ngapalin nama-nama malaikat, nama-nama nabi. Nah, selain 25 ini, seperti ada beberapa nabi yang mungkin berbeda pendapat ulama, ini nabi atau bukan. Seperti Luqmanul Hakim.
Nah, itu apa namanya? Itu kalau seandainya dia ini ragu nabi atau bukan, nggak sampai kafir, nggak sampai keluar daripada Islam. Tapi kalau 25 ini, misalkan ragu, ini Nabi Musa ini nabi atau bukan? Itu bisa keluar daripada Islam. Nauzubillahi min zalik. Kemudian yang terakhir adalah wabil yaumil akhir. Yang kelima, itu beriman dengan hari akhir. Bahwasanya kita yakin, kita iman, kita percaya bahwasanya ada hari akhir, ada hari kiamat. Ada hari kiamat. Kenapa disebut hari akhir? Karena setelahnya nggak ada malam lagi. Biasanya kan apa namanya? Biasanya kalau ada hari, ada malam. Besok nih, ada hari kan? Ada hari, terus ada malam. Nah, disebut hari akhir karena nggak ada malam lagi. Hari itu nggak ada malam lagi. Makanya disebut hari akhir. Atau juga disebut hari kiamat. Kita harus beriman pada hari kiamat. Dan juga apa-apa yang ada di hari kiamat. Seperti apa namanya? Ada mizan, timbangan, amal buruk dan amal baik. Ada juga sirat yang apa namanya? Yang tipisnya itu lebih tipis daripada apa? Daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Semuanya bakal lewatin sirat. Di bawahnya apa? Api neraka. Dan juga ada surga, ada neraka. Itu harus kita imani. Kalau seandainya ada orang di masa hidupnya, udah orang kalau udah mati. Nggak ada tuh surga dan neraka. Nah, itu bisa kafir. Apalagi dia bilang nggak ada hari kiamat, orang udah mati. Nah, itu bisa keluar daripada Islam. Murtad. Kemudian yang terakhir wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Beriman dengan kadar, itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya itu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Khairihi, baiknya, wa syarrihi, buruknya, minallahi ta'ala, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Mungkin sekian apa yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan barusan bermanfaat bagi kita semua dan bisa sama-sama kita amalkan. Amin ya rabbal